Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Yang jelas sekarang satu, melindungi supaya mukosa selaput lendir dalam itu tidak kering. Kalau kering bisa lecet, bisa sariawan. Jadi melindungi, melapisi seluruh mulut supaya mulut itu lembab. Kalau ada kuman dia bisa nangkep kuman. Nah di situ juga antibodi ada, IgA namanya. Prinsipnya tuh ya apalagi kalau ada satu kasus kematian, kita tidak bisa menebak satu kasus ini termasuk penyakit, apa karena tua, apa karena tekanan pembunuhan, apa karena bunuh diri atau apa, sebab matinya apa kita tidak tahu. Nah dok, hari ini kita bahas masalah tidur lagi dok. Karena kok bisa tidur? Enggak, tidur kan, masalah tidur kata dokter Jaya kan yang bagus kan sekitar 8 jam ya dok ya? 7-8 jam, 7-9 jam. 7-9 jam. Hari ini saya udah mulai agak berkurang tidur saya. Biasanya 10 jaman, sekarang tadi saya cek udah berapa hari ini 9 jam setengah gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti bisa arah ke 8 jam. Antara 7-9 kan tengah-tengah 8. Tapi yang saya mau nanya gini dok. Orang argumentasi saya ini benar apa enggak? Bahwa deep sleep itu bukan tergantung kita ingat apa enggaknya dok. Tergantung berapa banyak pulau di bantal kita hasilkan. Enggak. Berarti salah. Salah. Tapi kenapa orang bisa ngiler kalau waktu tidur dok? Karena gini, sekarang balik dulu nih, iler itu apa sih yang sebenarnya terjadi? Iler itu dari mana gitu? Iler tuh terjadi karena mulut kita ada yang kebuka. Enggak, karena ada kelenjarnya, Franky. Ada kelenjar liur namanya di dalam mulut. Di mulut. Ada 3 kelenjar liur. Di mana? Di dalam ya? Parotis ini di dagu sini. Ada satu di sini dia punya salurannya ke gigi bagian atas, gigi geraham atas. Kayak bisa ular dong. Iya. Dia gigi seri tapi bukan taring ya. Gigi seri dia itu. Ini namanya parotis. Sini dok. Iya. Sini. Nah, kalau ini infeksi bengkak itu namanya parotitis gondongan itu. Gondongan ya, bukan gondok ya. Gondongan. Oh, yang sampai ngejendol kayak gini nih. Yang kedua, sublingual di bawah lidah. Ini kanan kiri ini dok? Kanan kiri. Nah, berarti ini 2 ya? Ya, dia keluarnya di gigi seri, gigi geraham atas. Yang kedua di bawah lidah, sublingual namanya. Sub itu di bawah, lingual itu lidah. Iya. Kalau yang di bawah saya kadang-kadang saya perhatiin tuh, kalau kita ngangkat lidah nih dok ya, suka crut. Nah, yang satunya lagi di dagu sini. Bukan di dagu, di dasar dagu sini. Submandibula namanya. Dasar dagu. Jadi di dasar dagu, di bawah lidah sama di sini. Jadi ada menghasilkan liur jenis yang sama. Iya. Bahan yang sama persis, kalau dicek nggak ketahuan deh dari mananya pokoknya. Iya, pokoknya itu keseluruhan. Tapi yang paling banyak parotis sama yang submandibula ini yang paling banyak. Yang di bawah lidah. Di bawah dagu. Di bawah dagu. Itu menghasilkan paling banyak. Nah, isinya tuh apaan? Air. 99% air. Tapi ada luar. Ada bahan-bahan itu yang 1% itu yang lain-lain. Nah, 1% itu banyak gunanya, Franky. Termasuk buat nempelin materai. Iya. Ya kan? Itu kalau keluar. Kalau di dalam fungsinya banyak. Yang jelas sekarang satu, melindungi supaya mukosa selaput lendir dalam itu tidak kering. Kalau kering bisa lecet, bisa sariawan. Jadi melindungi, melapisi seluruh mulut supaya mulut itu lembab. Kalau ada kuman dia bisa nangkep kuman. Nah di situ juga antibodi ada, IgA namanya. Tunggu, jadi
tujuan utamanya supaya mulut kita tetap basah. Heeh. Kalau dia basah kering kan kenapa? gampang lecet dong. Gampang lecet. Iya. Hmm. Misalnya contoh kan kita makan kadang-kadang kegigit, luka kan. Nah dia tuh ada obat penyembuhan luka di situ. Ada imunitas kekebalan. Berarti benar dong dok, saya dok. Kenapa? Kalau saya baret, saya pakai ludah, saya gitu-gituin. Dia ada penyembuhan luka, Frankie. Dia mengandung di situ ada antioksidan juga di dalam situ. Terus dia juga punya kekebalan IgA namanya. IgA. Immunoglobulin A. Yang melindungi sini supaya kalau ada kuman bisa dimatiin. Nah, selain itu di situ ada lisosim. Itu enzim yang juga bisa matiin kuman. Jadi kalau mau kuman mati kan anak kecil kadang-kadang tangan masukin. Itu bisa terlindungi. Jadi fungsinya buat apa ya? Filter ya, Dok ya? Ya. Salah satunya ya. Ya, dia membasahi, melawan kuman. Satu lagi dia mengandung kalsium hidroksiapatit. Itu untuk mencegah supaya kalsium dari gigi itu nggak rontok keluar, Frankie. Nggak hancur. Itu dia jadi kalau ada bolong-bolong kecil sama dia ditambel. Gitu ya. Ya. Pinter tuh si liurnya itu ya. Iya. Terus apa lagi? Jadi kalau kita makan, kan mungkin aja makanan wah kayak makan sagon deh. Wah kan berantakan tuh. Nggak bisa ditelan, Frankie. Nah, liur itu akan ngebungkus jadi bulatan-bulatan, nah itu baru gampang ditelan. Membantu penelanan, dia membentuk bolus. Jadi makanan yang masuk ke mulut, kita gigit-gigit nanti lama-lama tuh jadi kayak bola. Nah, bola itulah yang kemudian bisa ditelan ke dalam. Membantu menelan, Frankie. Oh, jadi dia tuh sebagai apa ya, Dok ya? Kayak pengikat. Pengikat ya. Pengikat supaya dia menjadi bolus, jadi bulatan makanan yang kemudian baru dimasukin ke dalam. Tapi ini dia si 3 tempat tadi nih, Dok. Ini debitnya 1 menit berapa liter? Tergantung otak kamu. Kita punya otak yang ngatur itu. Oh, jadi masih tetap diatur sama otak? Iya, tapi saraf otonom. Nah, Saraf otonom tuh artinya kamu nggak perintahin, nggak sadar. Misalnya contoh, tahu nggak? Ada kayak kamu ngebayangin kue serabi, kamu suka serabi. Belum apa-apa langsung liur keluar. Itu simpatis, Frankie. Dia keluarin itu gitu loh. Dan kayaknya kalau hewan lebih banyak ya daripada orang ya, Dok. Saya bandingin soalnya gini. Kalau saya kasih makan si Miko mola tuh, begitu saya bawa makanan udah ngeces, jatuh tuh. Dia punya liurnya dari mulutnya. Kalau kita kan nggak sampai kayak gitu, gengsi juga, Dok ya. Kalau orang yang mata keranjang juga sama, Frankie. Begitu kalau ada cewek lewat langsung ngeces. Serius. Belum perhatiin sih. Nggak, saya tuh perhatiin kalau binatang kayaknya kayak begitu. Itu diatur oleh saraf simpati dan parasimpatis itu ya saling inilah. Jadi ngeces itu sebenarnya udah diperintahin otak tanpa sadar gitu, Dok. Iya. Dia melindungi gigi, melindungi gusi, melindungi infeksi. Jadi perannya banyak. Tapi ada satu hal yang mungkin orang nggak begitu sadar. Kalau kita makan karbohidrat, karbohidrat tuh sebelum masuk ke perut, di situ sudah mulai dihancurin, Frankie. Yang tadi dokter kirim gambarnya itu ada. Ada. Nah, nih lokasi, di sini nih dekat ini itu kan si dagu parotis nih, dagu, kuping itu masuknya ke daerah sekitar gigi. Yang ini nih yang di bawah ini nih, di bawah dagu. Nah, ini namanya submandibula. Di bawah rahang bawah. Nah, dia satunya dia sublingual di polida. Itu semuanya tuh masuk ke dalam mulut. Jadi ada 4 titik dong, Dok ya? Enggak dong. Ya parotis 2. Submandibula 2. Oh, kanan kiri juga dia. Iya, kanan kiri. Yang sublingual 1. 5 titik ya. Nah, itu produksinya bisa orang yang normal ya, dia ngasilin sesuai dengan kebutuhan. Nah, cuman kan ini karena ini 99 air, kalau kita dehidrasi ini juga berkurang. Makanya kalau kita kurang minum, mulut kering, bibir kering tuh. Otomatis bukan mulut, bibir kan juga bahasanya dari liur kan. Bibir kering, terus kemudian bisa retak-retak, sariawan gitu loh. Jadi dia mesti dalam kondisi normal. Ada beberapa obat, misalnya kalau kamu minum obat flu, atau obat yang buat nginin mampet hidung, kayak Rinos gitu, itu bisa kering juga. Oh dia. Jadi bisa dipengaruhi oleh obat, bisa karena kurang minum. Terus kalau kamu kencing manis kan kebanyak kencing segala macam,
dia juga bisa kering. Nggak tergantung cuaca dok ya? Ya, darah tinggi juga bisa kering. Makanya kalau orang darah tinggi segala macam dia mesti minum lebih banyak. Oh gitu. Jadi minum lebih banyak fungsinya bukan cuma buat ngencerin darah ya, buat ini supaya nggak kering ya mulutnya. Iya. Dan satu tadi saya bilang dia mengandung amilase, itu enzim yang bisa ngancurin karbohidrat. Jadi waktu kita ngunyah, Yang mana nih semuanya dok? semuanya, Fungsinya sama ya? ya, dia bisa udah mulai ngancurin tuh. Jadi waktu ke dalam perut, waktu ke lambung segala macam tuh udah lebih ringan. Makanya kan dibilang kalau kunyah 32 kali. Itu memberi kesempatan di sini tuh udah sebagian tuh udah mulai dihancurin lagi oleh enzim itu. Kelamaan dok 32 ya? Kelamaan. Loh, Si cacingnya udah nanyain, kapan masuk? ada orang yang nggak boleh 32 kali bagi tentara. Makanya harus cepat. 1, 2, 32 gitu dok. Nggak salesman juga sama dok. Oke ya, jadi ini 1, yang ini 2, Karena yang gini, itu 2. Tapi si yang parotis gede ya. Parotis gede. Nah makanya kalau itu bengkak karena infeksi, jadi gondongan itu orang yang gede itu orang bilang gondongan. Gondongan ya bukan tiroid. Kalau tiroid di sini gedenya. Kalau ini gondongan di situ. Yang kalau orang Cina itu langsung dikasih blau, terus ditulisin kata macan di sini, dikasih tulisan kanji macan. Supaya kalau dikasih macan gitu dia kabur virusnya. Ada obatnya dok, apa kesan gitu dok? Yang fungsan. Disemprot. Itu kan apa? Enggak, itu buat sariawan. Sariawan lain nih. Bukan. Jadi itu kan kalau yang ini tuh pakainya ya biasanya nggak itu bisa ya? pakai cuka dikasih belaok, diborehin gitu. Di luar? Di luar biar adem. Cuka dapur nih. Pakai belau. Ya, jadi gitu. tujuannya supaya adem. Adem. Padahal cuka kan panas dok. Tapi katanya larinya gara-gara di sini kemarin ditulisin tulisan kanji macan. Tulisan kanji dia takut sama macan deh. How? Tapi kalau orang kampung lain lagi. Nasi anget dipulung-pulung sini tuh dilempar ke anjing supaya masuk ke anjing. Penyakitnya masuk ke anjing gitu. Oke, jadi ini adalah penghasil kelenjar ludah liur. Iya. Ludah apa liur sama Liur. nih? Nah, satu lagi liur kita ada di dalam perut, itu namanya pankreas, itu yang ngasilin insulin segala macam. Jadi ludah tuh ada 2, ludah barangnya luar, sama, itu juga hasilnya. Sama, tapi agak beda di sini, rada beda, tapi sama-sama seperti ludah gitu loh. Oh, agak beda, mirip dok. Mirip. Berarti kalau kita mau namanya itu kelenjar ludah perut. Kalau ini kelenjar ludah. Berarti kalau kita nggak punya duit buat beli insulin, ludah kita kumpulin dok. Nggak dari dalam. Nggak boleh. Oke dok, jadi ini yang bikin kita selalu ngeces gitu artinya. Nah, ngeces itu kenapa ngeces? Karena itu dipikir oleh otak. Otaknya itu mikir, tapi secara automatically dia akan ngeluarin lebih banyak atau berkurang. Otonom tadi ya dok ya. Jadi istilahnya kita nggak usah ngitung deh gimana, otomatis dia langsung keluar tuh ya. Pinter ya otak kita ya dok ya. Nah, jadi orang tidur dia nggak berhenti. Dia nggak berhenti itu. Cuman kalau orang tidur kan mulutnya kan nggak rapet. Kalau orang lagi diam begini kan mulut kita rapet. Dan kalau kadang, kita nggak rapet, kita miring, ya gitu. Produksi lidahnya liurnya ke sini, keluar. Terjadi lelehan. Nah, tapi masalahnya begini, pertanyaannya, orang di bulan puasa, kalau orang Betawi nih, lu nggak puasa lu ya katanya. Kenapa? Lu kok nggak ngeludah katanya. Kalau udah tanda puasa mereka. Kenapa pertanyaan? Pernah dengar baru nggak? tahu tuh. Hah? Oh iya orang Betawi gitu. Lu nggak puasa lu ya katanya. Mulut ya. Lu puasa nggak? Coba gue cium. Alasannya apa? Alasannya? Baunya. Mulut sih coba. Mulut lu nggak bau, lu nggak puasa lu katanya. Iya nggak gitu lah. Tapi itu kejadian. Memang kalau kita nggak makan, kadang-kadang belum makan nih dok, bau mulut ya. Tapi kan kita bisa pakai itu coba cuci mulut tuh. Obat kumur. Boleh apa enggak orang lagi puasa kumur? Boleh. Enggak, sekarang pertanyaan satu dulu nih. Benar nggak orang puasa tuh liurnya lebih banyak? Loh kan, itu kan makanya dia ini kan nggak mau ngelup udah.
Kalau di kampung mah sering tuh. Dulu waktu zaman Betawi waktu saya masih SD masih banyak gitu. Kalau yang puasa tuh pada udah melulu Franky. Kenapa? Ya kan pertanyaan saya kenapa? Nggak tahu saya. Kalau Saya kamu nggak nggak pernah. puasa, Hah? ludah kamu telan tanpa sadar. Oh gitu. Iya, kamu telan ludahnya. Tapi kalau lagi puasa, nelan ludah itu batal Franky. Dia ngerasa kalau sampai dia ada ludah tuh ditelan itu batal puasa sama seperti minum. Oh. Kalau produksi kan tetap. Ya. Logikanya ke situ dok ya. Saya berpikir karena saya selalu puasa saya batal ya. Serius, saya jarang puasa tuh Nah, berhasil. bau mulut juga sama. Kalau kita ada ludah, kita telan, itu ada sirkulasi di dalam ini. Selalu ludahnya ludah baru, Franky. Bayang kalau puasa kan ludahnya tuh bisa 12 jam tuh. Ya, jadi bau lah, ada kuman numpuk semua di mulut. Jadi ini pokoknya sih perlu nggak perlu dia keluar terus. Nah, masalahnya pertanyaannya satu, Franky. Ada kejadian nih. Ada orang ditemukan meninggal di WC. Ya. Mulut berbusa. Seorang kan heboh. Keluar berita di koran. Yang ditulis apa? Pokoknya jadi heboh tuh dok kalau kayak Iya, gitu. enggak. Yang tulis apa? Telah ditemukan seorang laki-laki muda meninggal di dalam WC. Itu WC SPBU di Jalan Anu. Ya kalau misalnya di lengannya tuh ada suntikan yang lagi masih nempel, langsung beritanya. OD. Overdosis. Narkoba. Pertanyaannya apakah narkoba memang begitu? Kalau OD memang begitu. OD pasti berbusa tuh ya? Iya, enggak, makanya saya tanya. Tapi Menurut kamu? Benar. Dokter Jaya mungkin ingat ada satu kasus dulu, tahun udah lama sekali, di seorang artis, ada teman cowoknya nginep, kemudian meninggal di rumah artis tersebut dengan mulut berbusa, dan itu karena memang OD. Ya, saya nggak sebutin namanya karena artisnya juga sudah meninggal, udah almarhum, tapi ini jadi kasus. Ya, tetapi pertanyaannya balik ke saya. Balik ke kamu lagi pertanyaannya, belum dijawab. Apakah orang OD pasti berbusa? Busa itu kan liur. Liur yang ditampul sama dicampur sama udara. Busa adalah liur yang bercampur dengan udara. Banyakan mana? Ya kecampur lah. Nggak tahu ya banyakan mana, pokoknya nyampur ya. Nggak tahu dok antara saya percaya apa nggak percaya, tapi saat itu diberitakan bahwa memang terjadi overdosis tuh anak meninggal tuh dok. Iya, pada pemeriksaan memang terkonfirmasi overdosis. Yang kesian kan si artisnya keseret-seret jadinya karena meninggalnya di rumah beliau gitu. Yang kedua, lagi ada nih di pusat keramaian. Wah, terus ada artis, lampu dikelapin nih. Lampu kelap-kelip, tiba-tiba ada orang ribut tuh, ada orang kejang, mulut berbusa. Break dance dok. Berbusa mulutnya. Bukan tarik kejang. Nggak sadar. Oh, kirain. Mulut berbusa. Kalau terjadi keramaian, saya pikir lagi tarik kejang. Break dance. Karena lampu kelap-kelip dia terpicu kejang. Apa? Nggak tahu dok. Ayan. Banyak. Oh, ayan. Oh iya, orang ayan selalu berbusa, Franky. Tapi dia nggak mati. Yes. Ayan nggak nular ya, confirm ya, nggak nular ya. Tidak menular dan dia nggak mati. Cuman setelah selesai dikejang-kejang, selesai dibangun lagi, Franky. Nah, dia itu kenapa kejang? Karena lampu kelap-kelip. Lampu kelap-kelip itu memicu otaknya. Otaknya memang udah ada yang konslet. Dia kejang-kejang. Yang kejang otot pernapasan. Dia napas terengah-engah, kekocok, jadilah busa. Busanya keluar berupa. Saya pernah dikasih tahu, saya nggak sempat ngelihat, tapi waktu saya mau ke sana udah dibersihin. Orang ayan tuh busanya banyak dok ya? Memang. Nah kalau yang OD banyak juga? Banyak juga? Sama juga. Nah. Gitu ya? Jadi banyaknya bukan main tuh ya? Nah satu lagi. Orang kejar sama polisi, udah lari, udah nggak ada
tempat lari lagi, dia nyemplung ke kali. Bung, dicari nggak ketemu. Mati. Setengah jam kemudian ketemu, sudah meninggal. Tahu nggak? Mulutnya itu berbusa, Franky. Bahkan busanya itu lebih halus dan lebih sampai muncung gitu, seperti kayak busa jenggot itu loh. Dia di kali mana, Dok? Ini kali di Jakarta Sembarang gitu. gitu. Serius sembarangan. Enggak kan, kali kadang-kadang kan ada yang terkontaminasi sama deterjen. Ya itu mah air yang berbusa, ini mulut yang berbusa. Ini mulut Dia udah Jadi diangkat. udah naikin ke atas terus baru keluar busanya Dan gitu. busanya itu seperti busa sabun. Sabun itu loh, kalau orang yang buat cukur jenggot Iya, itu iya. sampai moncong gitu. Heeh. Disebut mushroom like fraud. Jadi tadi nih, Busa dokter, yang seperti mushroom. jadi ya tadi nih OD berbusa tuh. Ya, Sekarang gantian lah, karena saya nggak bisa jawabnya, dokter yang jawab deh. Pasti nggak tuh berbusa tuh? mati. Kalau OD gitu mati. Pasti berbusa nggak, Dok? Pasti. Pasti berbusa. Iya, sebelum mati pun dia berbusa juga. Kalau OD pasti berbusa. Hmm. Terus satu lagi, Ayan Ayan pasti berbusa. pasti berbusa. Ya, yang grand mal itu ya. Nah, Kayaknya. yang Orang nyemplung yang tenggelam di kali berbusa, Franky. pasti juga Iya, busanya seperti busa sabun. lebih halus. Nah. Terus orang dicekek, orang tersedak, Ya. orang di kedudukan sama gajah. Gajah duduk kali, Dok. Kedudukan sama gajah duduk jadi Sarung. Iya, makanya saya bilang kalau kedudukan gajah mah itu jangan kedudukan Itu gajah. namanya asfiksia mekanik. Pokoknya dia nggak bisa napas karena ada sumbatan. Misalnya anak kecil main nih, plastik dimasukin ke sini, nggak bisa napas kan, itu berbusa. Dicekek berbusa, digantung berbusa, kesedak berbusa juga, berbusa mulutnya. Jadi banyak ya. Orang sesak napas karena asma, itu bisa berbusa, Franky. Jadi Orang stroke, kejang-kejang, berbusa juga. Jadi gini, Dok, yang pertama saya mau bukan pastikan, saya mau ulang adalah busa itu terjadi adalah reaksi antara liur sama udara. Iya, Itu. bergabung. Dan Bergabung. dia akan menjadi halus dan susah pecah. Itu kalau kekocok. Kekocok itu terjadi kalau napas terengah-engah. Terengah-engah. Tapi kok Kenapa orang OD berbusa? Karena orang OD terakhir ini dia nggak bisa napas, sesak napas. Sesak napas kan dia terengah-engah, kekocok. Keluar lendir, terkocok, ada udara masuk. Jadi busa. jadi sekarang kalau kita kocok-kocok kepala kita kocok gitu, Nah, sekarang kembali lagi. busa juga, Dok. Ya? Begini. Apakah kalau orang mulut berbusa udah pasti kriminal apa enggak? Itu kan pertanyaannya. Enggak dong. Karena kenapa? Jadi kalau Yang kriminal yang mana tadi yang kita omongin? kriminal, OD. kriminal buat Ya, dirinya kalau- sendiri. Ya. Orang kalau tenggelam ke kali itu bisa juga kriminal. Bisa Dicolokin sama orang, dijemplungin. tapi dia bisa juga bunuh diri kan? Orang dicekek, Cekek bisa dijerat, digantung. bisa dicekek orang, bisa juga gantung diri. dipekep, berbusa juga. Nah, sekarang kalau misalkan orang dibilang kriminal enggaknya tergantung ya, Dok ya. Nah, kalau saya ditanya, itu jadi pertanyaan yang suka ditanya beberapa hari ini, ditanya sama teman saya. Itu tuh ketemu mayat tuh berbusa tuh, udah pasti keracunan katanya. Nah, satu lagi keracunan. Orang Iya. yang minum baygon juga berbusa kan? Iya tuh, kalau si Anita gitu berbusa juga nggak sih? Pakai Anita sih. keracunan si Anita Oh, itu berbusa katanya. berbusa ya. Berbusa. Tapi masalahnya gini, kalau keracunan itu kan bisa diracun, bisa minum racun sendiri, atau bisa juga kecelakaan kan, nggak sengaja minum racun. Dibaygonin. Ya, artinya hanya dengan busa saja kita tidak bisa bilang itu kriminal atau penyakit atau apa. Kurang cukup Bukti. kelengkapan ininya. Misalnya kamu disuruh nebak nih, datanya cuma satu. Ya ada pikiran kamu apa? Makhluk hidup. Ya makhluk hidup. Napas. Berkaki, bernapas. Iya bernapas. Berkaki. Ya 4. Kalau berkaki 4 kamu bisa sebut beratus binatang pergi. Ya, kalau Tapi kalau berkaki 4, berbulu apa enggak? Bulunya warnanya apa? Nanti kalau makin spesifik baru kita bisa sebut. Jadi kalau saya sih gampang kalau dibilang makhluk hidup, cirinya apa? Napas. Begitu ada tikus nggak napas, bukan makhluk hidup.
Itu terus mati tuh dok. Enggak, jadi gini, prinsipnya tuh ya apalagi kalau ada satu kasus kematian, kita tidak bisa menebak satu kasus ini termasuk penyakit, apa karena tua, apa karena pembunuhan, apa karena bunuh diri atau apa, sebab matinya apa kita tidak tahu. Jadi dok, jadi dok kalau orang berbusa itu nggak cukup dia punya itunya dok ya, nggak cukup dia punya Datanya tidak datanya. cukup untuk memberi kesimpulan bahwa dia itu meninggalnya karena apa. Kita tidak tahu dia bisa penyakit, bisa keracunan, bisa pembunuhan. Orang-orang sakit kena digigit anjing gila juga rabies itu berbusa. Jadi orang kena stroke, otaknya bermasalah, kejang-kejang berbusa. Jadi terlalu dini kalau kita ambil kesimpulan dari satu data Jadi doang. cuma ada satu hal yang kita bisa simpulkan kalau mulut berbusa adalah bahwa ada percampuran antara udara dengan liur. Artinya ada kayak kocokan gitu loh. Napas terengah-engah. Bahwa orang ini nih napasnya tuh terengah-engah gitu loh. Berarti dok kalau sebelum meninggal. Artinya gini dok, sumpama latihan nih dok, latihan cukup berat. Artinya kan dia kan terengah-engah juga tuh dok. Ya, tapi terengah-engah kalau nggak pakai liur atau liurnya berlendir, ya nggak akan berbusa. Jadi nggak berbusa. Walaupun dia mati kecapean. Nah, tapi ada satu yang tanpa dia terengah-engah itu ya, itu juga busanya ini adalah kalau udema paru. Udema paru itu parunya bengkak keisi air. Orang bilang parunya kerendam air. Itu di paru-parunya kan masih isinya udara, isinya air. Napas itu kan susah napas tuh karena dia nggak ada pertukaran udara kan dia napasnya jadi cepet dong. Kompensasi supaya dapat itu yang banyak. Maka akibat dia terlalu kencang itu pembuluh darahnya pecah di parunya. Maka keluar busanya merah. Ada warna ya? Merah itu merah darah tuh dok ya? Merah. Betul jadi busa ya? Berdarah ya? Nah kalau di foto ronsen orang itu paru-parunya putih, Franky. Paru-paru kan putih. Hitam. Itu jadi hitam, hilang putihnya. Terbalik dok. Enggak. Ronsen paru-paru yang bagus kan hitam. Hitam, ini jadi putih. Jadi putih. Putih semua. Itu udema paru. Misalnya orang sakit jantung atau sakit infeksi paru tuh kayak gitu. Udem itu artinya apa dok ya? Bengkak. Kalau honger udem? Bengkak. Busung lapar. Iya, busung lapar. Bengkak karena lapar. Bengkak lapar ya? Enggak kan saya ingatnya dulu kalau HO, honger udem, busung lapar. Jadi itu pertanyaan itu jadi tidak lengkap. Jadi kalau tanya, Pak dokter forensik bisa dong menduga? Ya kan diduga. Loh, dokter forensik nggak boleh menduga. Iya. Karena kenapa? Kata-katanya dia akan dipakai di pengadilan. Apa dasarnya dokter ngomong itu gitu loh? Kan dibatanya jadi gampang. Jadi sebenarnya kesimpulannya gimana Franky? Kalau ada orang meninggal mulut berbusa, periksa. Yang jelas ditanya sama keluarganya, dia ada asma nggak, ada penyakit jantung nggak, ada kencing manis nggak, ada sakit stroke nggak, ada ayan nggak. Itu kan screening di awal. Kalau nggak ada, artinya dia pernah ke dokter nggak, di dokter ada riwayat penyakit apa. Kan kita bisa lihat penyakit itu bisikan biji berbusa nggak. Kalau nggak ketahuan ya cuma satu, otopsi Franky. Jadi kalau dari dikasih tahu nih riwayat hidupnya dia penyakitan ini, itu data satu lagi untuk dikumpulin. Saling menunjang nggak data-datanya gitu ya. Kalau saling menunjang mungkin ada data lain lagi, memperkuat lagi. Ya, tapi kalau enggak, ya udah kalau mau tahu pasti mah harus diotopsi. Karena dengan otopsi itu kita periksa keseluruhan barulah kita tahu sebenarnya apa. Pastilah ya kalau diotopsi ya. Dan jelas pada pemeriksaan otopsi kita harus menyingkirkan benar nggak ada keracunan. Kita periksa racun, ada nggak racunnya gitu. Kalau rabies ada nggak virus rabiesnya? Ya dong. Kalau stroke ada nggak perdarahannya di otak? Kalau serangan jantung ada nggak perdarahan di jantung? Jadi di luar daripada dia tempat jatuhnya di mana, entah di kamar mandi, entah di WC, entah istilahnya di dalam kelas, itu nggak ngaruh ya? Enggak. Tetap istilahnya otopsi yang dominan buat ngasih keterangan, gitu dok ya? Iya. Nah sekarang masalahnya nggak ketahuan nih ceritanya nih orangnya apa-apa.
Tahu-tahu didatang, dibawa ke rumah sakit udah meninggal. Cuman kelihatannya berbusa. DOA nih dok. DOA. Jadi dokter mesti tulis apa tuh sebab mati? Nah iya. Lain-lain. Kan dia nggak bisa nebak. Kan di situ ada penyakit, ada kecelakaan, ada pembunuhan, enggak ada lain-lain lah. Nomor 10. Ya. Tapi kalau CCTV udah stop ya udah nggak ada masalah, bisa dikubur, Franky. Tapi masalahnya sudah dikubur. Udah berapa hari, terus orang baru ribut keluarganya. Dia kemarin ada urusan utang piutang tuh dengan Pak Ade misalnya. Jangan-jangan dia dibunuh, dikasih racun. Nah, jangan-jangan tuh kan. Jangan-jangan ya, terus jadi mesti ngapain? Nah itu dia dok. Kan pertama pusingnya nambah. Kan normalnya kan kagak berbusa. Ini berbusa. Tapi berbusa kan kemungkinan banyak. Datang ke rumah sakit, dokter di rumah sakit nggak bisa ngomong apa-apa, semoga datang udah meninggal. Surat kematian ada, bisa dikubur, udah dikubur. Tapi kemudian orang masalah nih, gara-gara begini nih, kepemilikan perusahaan tuh jadi berantakan nih, utang belum diberesin gitu ya. Utang belum diberesin, jangan-jangan ininya begini-begini, jangan-jangan dia dikasih racun sama yang ngutangin. Nah segala macam. Itu jadi karena mesti gimana? Dia tidak bisa bayar gitu kan. Terus gimana? Bawa lapor ke polisi. Otopsi dok. Ya, tidak ada kata lain otopsi. Karena secara umum dokter di seluruh dunia tuh kalau ngomong kasus seperti itu bisa bilang ngomong jangan diotopsi. Walaupun sudah dikubur. Itu makin lama setelah dikubur dia punya tingkat akurat makin rendah. Hasil otopsinya tingkat akurasinya makin rendah. Makin rendah karena dia busuk kan. Dia berubah kondisinya makin rendah. Makanya kalau pada kasus itu daripada menimbulkan pertanyaan yang kemudian nggak ada kepastiannya, nunggu sampai berbulan-bulan kemudian baru diputuskan untuk itu, udah enggak lah. Karena gini, kalau di secara hukum ya, kita bisa menghukum orang kalau memang betul ada mens rea dari si pelakunya untuk melakukan sesuatu tindakan jahat, dilakukan berupa tindakan jahat, terbukti dia matinya karena tindakan jahat tadi, dan ada hubungan sebab akibat. Tidak ada hal lain yang menyebabkan kematian dia gitu kan. Itu baru secara meyakinkan ya. Jadi dia kalau salah. Masih ada kemungkinan susah tuh ya untuk menghukum orang. Kalau di dalam hukum ada istilahnya, Fengki. Dubio pro reo. Kalau ragu, kamu mesti bebasin. Dubio pro reo. Ya. Bagus juga tuh namanya. Ya, buat nama anak. Kalau kamu ragu, bebaskan. Karena katanya lebih baik 1000 penjahat berkeliaran di luar daripada satu orang tidak bersalah masuk penjara. Ya kesian. Ya. Itu prinsip hukum. Jadi artinya pembuktiannya itu harus benar-benar akurat ya. Iya. Jadi iya. Orang istilahnya nggak boleh sembarangan ngasih kesimpulan gitu kan dok ya. Iya. Nah sekarang pertanyaannya begini. Sekarang kan udah kedokteran udah canggih, udah pakai AI, udah pakai MRI, pakai CT scan. Bisa nggak digali kubur, nggak usah diotopsi, tapi cukup pakai virtual otopsi doang tuh. Nggak bisa. Pakai CT scan, MRI. Selama ini ada beberapa orang bilang itu bisa, katanya. Ada yang bilang nggak bisa. Sampai sekarang tuh belum ada keputusan. Tetapi pada umumnya ahli kedokteran forensik seluruh dunia masih mengatakan bahwa tanpa otopsi secara fisik itu sebab mati yang pasti belum dapat ditentukan. Yang namanya CT scan, MRI segala macam itu adalah alat bantu. Ya, membantu. Alat bantu bukan utama. Yang utamanya adalah otopsi. Dia membantu dokter untuk lebih melokalisir kelainannya di mana dan segala macam dengan gambar yang lebih tepat. Tapi menggantikan nggak bisa. Misalnya contoh, kita kan nggak bisa pegang, nggak bisa cium dengan dari foto. Tapi kalau kita otopsi, kita pegang sendiri, kita cium, kita lihat sendiri, warnanya pun tidak berubah sesuai dengan aslinya. Kalau di foto kan bisa berubah dan segala macam. Gitu. Iya sih. Jadi memang kadang-kadang orang punya kesimpulan sendiri-sendiri, suka main dokter-dokteran kali dok ya? Enggak, kadang-kadang bukan. Kadang-kadang sih ya salah TV juga, Franky. Kadang-kadang di TV itu suka ada
film-film apa-apa tuh yang penarikan kesimpulannya itu salah sebenarnya, tidak sesuai dengan ilmiah. Kan ada kan ada film tuh yang penyidik menyatakan orang ini salah apa enggak tuh pakai profiling segala macam, pakai kejiwaan segala macam kan ada. Oh, bahaya lah dok kalau itu. Enggak ya, emang ada. Kalau dia menarik kesimpulan bahwa ini kesimpulan gini is oke, tapi begitu buktinya itu mesti bukti yang sesungguhnya gitu loh. Ya kalau menurut saya ya susah dok. Orang kayak saya mikirnya kadang-kadang loncat sana loncat sini. Enggak bagus jadi detektif lagi. Itu kalau orang yang jadi detektif ya, jadi dokter forensik juga sama, harus punya criminal mind, Frankie. Kita nggak bisa pikiran normal, kita harus taruh pikiran kita kalau gue jadi dia apa yang gue lakukan gitu. Nah kita berpikir dari seginya dia. Nah sekarang balik lagi ke umur nih dok. Tadi dokter bilang tuh anak muda yang jatuh di kamar mandi. Lebih banyak apa sebenarnya? Orang makin tua, liurnya makin banyak atau makin sedikit dok? Atau liur itu nggak gantung sama umur? Nggak tergantung. Tapi pada prinsipnya sih liur berkurang sedikit kalau makin tua makin sedikit. Jadi kemungkinan dia untuk berbusanya juga lebih sedikit dok ya? Iya. Orang saya berapa kali ketemu orang yang serangan jantung aja berbusa kok. Meninggal tuh ya? Terus orang masuk ke dalam air nih, udah mati ya misalnya, dicemplungin ke dalam air, ketemunya lagi kan udah busuk tuh. Udah busuk itu kadang-kadang keluar cairan warnanya merah tuh ada busa-busa. Tapi busanya gede. Itu biasanya kalau busanya gede itu karena busuk. Bukan karena dia tenggelam. Kalau yang tenggelam itu busanya tuh sampai halus-halus busanya dan nggak gampang hilang. Itu busa tuh keluar terus-terusan atau terus-terusan? Kalau dia kegoyang dikit bisa keluar. Tapi kalau misalnya gitu ya? Yang tenggelam itu bisa busanya makin banyak bisa. Jadi dari dalam tuh desak keluar Desak gitu dok ya? Ya itu ilmu dok yang harus diperhatiin supaya jangan sampai istilahnya apa ya? Jadi ada korban kan dok ya? Udah yang satu jadi korban, kita nggak tahu meninggal kenapa, tapi ada hal tuduh-tuduh aja kan? Tapi begini, kalau untuk penyidik, kalau penyidik dapetin satu dilaporkan ada jenazah meninggal dengan busa, itu lebih baik kalau penyidiknya berpikiran jangan-jangan ini kriminal. Suruh periksa ke dokter forensik. Karena kenapa? Dengan begitu nanti bisa menyingkirkan ternyata penyakit gitu. Daripada dia nggak hati-hati dan ternyata itu pembunuhan gitu. Jadi mendingan kita berasumsi bahwa ini kematian tidak wajar dulu dok ya. Tidak wajar, ada problem kriminalnya. Sampai terbukti tidak ada kriminal. Daripada kita tenang-tenang ternyata kriminal. Iya, baru digali lagi nanti 3 bulan kemudian. Wah itu cilaka. Udah berkurang jauh tuh ya kalau udah 3 bulan ya. Karena racun juga bisa menguap kan dok ya? Bisa. Ada beberapa racun bisa tinggal di dalam, tapi beberapa racun tuh hilang menguap. Ya dok, jadi istilahnya jangan kita jangan sepelein sama kita punya ludah ya. Ludah ini bisa jadi suatu hal yang bisa apa ya? Bukti ya. Ludah orang tiap orang beda kan ya? Ya beda karena di dalam mulut tuh banyak kuman juga. Kan bisa jadi DNA ya dok ya? Dia bisa. Dari liur bisa, dari ludah. Dan satu bisa tahu orang stres apa enggak, Frankie. Salah satu mahasiswa saya pelajaran penelitian, dia bikin penelitian, orang yang di KDRT, itu di dalam liurnya tuh ada keluar sejenis bahan kimia yang menunjukkan kalau dia baru dianiaya. Gitu ya? Namanya kromodekdanin A. Kromodekdanin A tuh naik. Kalau diperiksa, habis dianiaya nih. Jadi artinya kita bisa ngecek dia bohong apa enggak dianiaya. Jadi kalau dianiaya terus-menerus, selain kromodekdanin A yang terakhir nih, ada kortisonnya juga naik. Kortison ada, hormon kortison di situ. Keluar juga di keluar, itu tandanya gitu di stres lama. Berarti dia dianiayanya udah lama. Sering gitu ya. Jadi jangan salah, dibilang enggak ada CCTV, enggak ada apa. Lu udah periksa, lu udah lama tuh nganiaya orang ini gitu. Itu scientific apa biasanya? Investigation. Investigation ya. Criminal Scientific Investigation. CSI. Tapi makanya maksudnya saya gini ya.
Kita tuh perlu pengetahuan yang cukup ya sebelum kita tuh mau mengadjust seseorang itu salah apa enggak, bahwa satu kejadian tuh kriminal apa enggak. Nggak semudah itu. Makanya untuk jadi seorang dokter forensik pun, seorang dokter setelah sekolah 6 tahun, sekolah lagi 3 tahun, kalau perlu lagi dia sekolah lagi hukum dan segala macam supaya benar-benar dia kesimpulan itu lebih tepat. Tapi intinya seorang dokter forensik pada saat dia menemukan ini adalah kriminal, nggak bisa dibelokin tuh ya. Tolong dia dibikinin. Iya, mestinya nggak boleh. Tapi kalau kamu bilang oknum sih bisa aja. Ya namanya oknum ya. Nggak, tapi mestinya sih enggak. Yang tadi saya bilang seharusnya, ya kan? Harusnya dokter forensik tuh begitu ketemu ini ada kriminal, laporannya ke kriminal gitu ya. Nggak boleh jadi satu hal yang berbeda. Makanya salah satu doktrin yang diomongin sama guru saya, Prof. Arif Sudianto, kamu harus jujur, dan jujur 3 kali. Hanya omong yang benar, dan yang benar. Dan tidak boleh, batasannya 3 nih dok ya? Iya. Dan tidak boleh membela yang bayar. Kamu harus imparsial. Imparsial artinya tidak memihak. Tidak memihak. Saya cuma ngomong berdasarkan ilmu yang saya kuasai. Gitu. Yang di luar itu bukan urusan saya gitu. Jadi artinya saat ini Dokter Jaya pun terhadap kematian-kematian yang seperti itu nggak bisa sembarang ngomong ya dok ya? Nggak, makanya gini, ada beberapa wartawan datang nih, ini ada kasus begini. Saya mau tahu pendapat dokter gini-gini, ya teorinya aja lah. Saya bilang nggak bisa teorinya begini, kita ngomong teorinya begitu, kalau dipotong-potong kan jadinya seolah-olah saya mau mengajas. Iya dong. Betul. Makanya kalau yang kayak gituan biasanya saya bilang gini, oke, sudah diotopsi belum? Kalau belum diotopsi saya nggak bisa komentar. Kalau sudah diotopsi, ada hasil otopsinya, tunjukin ke saya. Saya baca, saya baru bisa kasih kesimpulan. Karena dari otopsi itulah saya udah dapat informasi banyak. Sehingga ngomongan saya itu lebih dekat ke kenyataan. Daripada saya nggak punya informasi, cuma informasi mulut berbusa. Wah, udah pusing kepala saya. Nanti ngomongannya kemungkinan salahnya gede jadinya. Dan kita ngomong, oh ini kayaknya kriminal nih begitu. Tahu polisi selidikin udah setahun diselidiki ternyata bukan. Kan itu namanya nyusahin orang. Iya dong. Kumpulin dulu buktinya, kasih saya buktinya, di situ saya baru bisa komentar. Kalau enggak saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ya mudah-mudahan dok, kalau saya sih ngelihatnya gini, faktor orang meninggal itu kan banyak, kompleks sekali dok ya. Dan jangan sampai ada satu kasus yang kemudian bertambah kasusnya cuma gara-gara salah memberikan suatu judging atau kesimpulan sementara awal yang masih nggak jelas juntrungan itu. Oke, jadi langkah yang paling tepatnya adalah otopsi gitu ya. Dan semakin cepat otopsi makin baik. Jadi ekshumasi kalau perlu ya lakukan kalau memang belum ada. Karena tanpa ekshumasi, tanpa diotopsi, kasusnya tidak jelas, maka yang akan dituduh melakukan tindak pidana juga sulit untuk dijatuhkan hukuman. Itu masalahnya. Ya dok, jadi pokoknya intinya nggak bisa, kesimpulannya kita nggak bisa bolak-balik dok ya. Seorang racun pasti busa, atau sebaliknya. Kalau busa pasti racun. Enggak ya. Itu busa macam-macam sebabnya. Busa belum tentu racun, racun belum tentu busa, gitu ya. Ataupun apa, tapi tadi yang beberapa udah ketahuan pasti seperti itu ya. Oke dok, ya mudah-mudahan ini dok, yang kayak gini kasusnya jangan terlalu banyak deh dok, bikin pusing. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!